berdasarkan definisi adalah dua fungsi fx dan gx sama jika domain dari fx sama dengan gx, maka fx akan sama dengan gx. Oke? Dan di sini kebetulan yang mempunyai syarat tadi hanya bahwa domain fx sama dengan gx sama dengan kx, yang lainnya tidak sama. Saya ulangi cara membacanya. Hx sama dengan, jika x sama dengan tidak sama dengan 1, x sama dengan fx sama dengan hx sama dengan x plus 2. Jika x sama dengan 1, maka hx sama dengan 0. Untuk yang seperti ini, fungsi condition function, ya, fungsi yang berkondisi. Kx misalnya, kx akan sama dengan x plus 2 jika x-nya tidak sama dengan 1. Kx sama dengan 3 jika x-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian mari kita contoh mencari domain dan nilai fungsi. Misalnya gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x plus 5. Angka real apa? Oke. Ada yang minta izin sambil kerja, silakan. Misalnya gx sama dengan 3x kuadrat min x ditambah 5. Any real number can be used for x, so the domain of G is all real number. Jadi domainnya adalah angka real Anda sudah kenal di bab 0 waktu itu, review aljabar. Nah, solusi carilah GZ, ya. Kalau dikatakan GZ, ya tinggal diganti aja X-nya menjadi Z. Nah, kalau carilah GR kuadrat, R kuadrat angka real, ya sudah angka real berapapun, maka diganti menjadi GR, menjadi R kuadrat, maka menjadi 3R pangkat 2. 3R kuadrat pangkat 2 dikurangi R ditambah 5, atau sama dengan 3R pangkat 4 dikurangi R pangkat 2 ditambah 5. Bagaimana kalau misalnya X plus H? Masukkanlah X plus H tersebut ke dalam ini. Kita ganti apapun yang asal dia bukan variabel tersebut yang kita masukkan ke dalam pengganti sebagai pengganti X. Jadi domain dan nilai fungsi seperti ini maksudnya. Oke? Mari kita coba ke soal yang berpakai ini. Soal cerita. Suppose the equation of P equal to 100 divided by Q describe the relation between the price and yang merupakan uraian dari harga per unit terhadap jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi gitu ya. Jadi di sini ini adalah persamaannya, kemudian P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah yang dibeli oleh konsumen per unitnya, jumlah unitnya. Tentu ini per minggu. Tulislah persamaan demand. Demand itu adalah persamaan Q, ya. Jadi persamaan mempunyai fungsi dari Q. Jadi FI sama dengan 100 per I. Ini sama dengan price-nya. Bisa ditulis seperti ini. Pakai tanda ini. Jadi tanda, jadi fungsi Q itu adalah, jadi bacanya fungsi Q adalah 100 per Q sama dengan T. Oke? Kita lanjut ke berikutnya. Special function. Nah, beberapa fungsi spesial di sini adalah satu fungsi konstan.
Fungsi konstan kalau diinikan Hx contohnya di sini sama dengan 2. Artinya kalau kita coba gambarkan Hx sama dengan 2, maka X-nya berapa? X-nya berapapun ini berarti dia kalau kita gambar ke dalam sumbu koordinat sumbu ini sumbu grafik kita gariskan ini adalah X, yang ini Y, atau sama dengan H dalam kurung X, ya, Y atau ini sama dengan X-nya tadi. Jadi kalau X-nya adalah 2, kita buat garis titik-titik di sini dulu, 1, 2, dan seterusnya, bisa juga di belakang minus, ya. Berarti kalau dia hanya sama dengan 2, hanya sama dengan, anggap ini 10, 5, 10, 15, dan ini harus sama ya, ke sini juga sama mestinya, maka ini sama dengan 2, mungkin di sini lagi. Jadi 2, ini adalah titik untuk H10. Titik H minus 300 sekian, minus 300 sekian ada di, waduh, ada di mana ya? Di belakang sana. Kita buat aja minus 20 lah, anggap aja ini ya, 20 min. Maka titiknya adalah sama dengan tetap 2. Kalau 2-nya saya gambarkan tidak sama skalanya, seandainya 2 itu ada di sini ya, maka titiknya ada di sini, di sini. Jadi kalau kita sambung, ini adalah fungsi Ax. Oke. Kalau nggak jelas langsung ini ya, langsung bilang ya, langsung di stop ya saya ini. Kita lanjut. Fungsi rasional, fungsi pembagian, ya, fungsi pembagian. Di sini fungsi pembagian adalah sebagai contoh di sini fx sama dengan x kuadrat min 6x dibagi x plus 5 adalah fungsi rasional karena ada numerator, ada denominator. Numerator adalah pembilang, denominator adalah penyebut. Dan keduanya adalah fungsi polinomial, ada beberapa suku. Jadi ini suku 1, suku 2, polinomial. Baik pembagi, pembilangnya dua-duanya polinomial. Sambil nyatet, jangan sambil ngelamun. Ayo Lilian, sambil nyatet, jangan sambil ngelamun. Ya, sambil mencatat supaya enak gitu ya, oke? Sambil catatan dikit-dikit. Terima kasih Lilian. Oke, kemudian B Gx sama dengan 2x plus 3. Itu adalah fungsi rasional karena ini tahu bisa dibagi dengan 1. Bisa dikatakan fungsi rasional juga. Oke. Yang ke contoh berikutnya adalah fungsi absolut. Fungsi absolut maka nilainya adalah nilai absolut. Jadi misalnya absolut dari X, di mana ini sudah pernah dijelaskan di chapter sebelumnya, kalau X-nya lebih kecil dari sama dengan 0, dia akan sama dengan X. Kalau X-nya lebih kecil, salah. Ini salah ya. Lebih besar sama dengan 0, maka dia sama dengan X. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia sama dengan minus X. Artinya kalau domainnya adalah 3, min 3, maka dia akan tetap hasilnya adalah 3. Atau kalau kita tuliskan dalam matematik kan, jika min 3, maka Y akan sama dengan dalam kurung minus X-nya mana? Min 3. Min 3. Gitu. Jadi akan sama dengan
3. Oleh karena itu, di sini jika X-nya minus, kalikanlah dengan minus. Ini beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi di buku Anda yang tidak dibahas di sini. Saya coba lihat bukunya, chapter 3 ya. Chapter 3. Chapter 2. Jadi selain fungsi tadi itu, masih ada fungsi, ini tadi yang penjelasan yang tentang domain ya, domain dan range. Di sini domain 1, 2, 3, maka akan 1, F1, F2, F3, seperti itu. Special function, fungsi satu adalah fungsi konstan, ya. Yang kedua, fungsi polinomial. Contoh fungsi polinomial adalah, saya perbesar tulisannya. Jadi di sini fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 7 adalah fungsi polinomial dengan pangkat 3. Ya. Kemudian dengan koefisien 1, oke, gx sama dengan 2x dibagi 3, maka leading koefisiennya adalah 3. Kemudian 2/3, sorry. Karena ini leading koefisien itu adalah, di sini koefisiennya di X3 ini berapa. Jadi di sini ini adalah kalau dituliskan, jadi 1x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 7, sehingga leading koefisiennya adalah 1. Sedangkan ini leading koefisiennya adalah 2/3. Ini adalah 2/1. Oke. Tapi kalau dilihat seperti ini, dia harus dibalik dulu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kan fungsi rasional tadi, sudah dijelaskan. Kemudian fungsi case defined function. Fungsi yang tergantung daripada kondisinya. Seperti di sini, fs sama dengan 1, 0, S-3, jika antara 1 sampai 1, ya, jika dia berada antara min 1 sampai dengan 1, akan sampai dengan 1. Jika dia sama dengan antara 1 sampai 2 akan sama dengan 0. Jika dia berada 2 sampai 8 sama dengan S-3. Jadi maka di sini hasilnya adalah jika sama dengan 1, misalnya jika F-nya 0, maka akan sama dengan 1. Jika F-nya adalah 2, X-nya adalah 2, maka akan sama dengan 0. Jika sama dengan 7, maka kita sama dengan min 3. Jika F-nya sama dengan 7, sama dengan 4. Ya. Kalau digambarkan ya tentunya biasa saja seperti tadi. Kita buat dulu. Ini dia sama dengan X-nya sama dengan 1, 0 sampai 1 sampai min 1 dia berada di 1. Kemudian pada saat ini sama dengan sama dengan 2, di sini 2 itu sama dengan 0. Ya. Kemudian pada saat sama dengan ini sama dengan lebih besar dari 2, ya. Dia sama dengan min 3. 1, 2, 3. Dia berada di sini. Sorry, sama dengan 4.
Jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan berada di sini. Ini angka 2 ya. Ini 1, ini tentunya min 1. Ini bentuk garisnya seperti ini di dalam grafik. Kemudian fungsi absolut, saya kira tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya fungsi faktorial. Fungsi faktorial simbolnya adalah R tanda seru R faktorial, di mana R faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 10 dan seterusnya. Sedangkan 0 faktorial adalah sama dengan 1. Nah, di sini fungsi faktorial 5 faktorial, 120 dan seterusnya ya. Kemudian ada fungsi genetik. Mari kita ini ya, yang ke PowerPoint lagi. Nah, di sini fungsi genetik. Saya baca soalnya jangan marah ya. 2 ekor babi, nah gitu ya. Nggak boleh marah ya. 2 ekor babi punya anak 5, gitu ya. Jadi babi-babinya kan di situ-situ kan. Nah, ada 2, kemudian dia punya anak 5. Jadi 2 black pigs diternakan dan menghasilkan 5 anak babi. Dan dapat ditunjukkan dengan hasilnya anaknya tersebut dengan fungsi P, fungsi peluang, bahwa setidak-tidaknya ada R anak babi yang berwarna coklat, sedangkan yang lainnya hitam. Siapa yang coklat, siapa yang hitam, terserah, milih sendiri-sendiri ya. Tapi intinya gini, bahwa ini fungsi ini dibuat misalnya dari satu penelitian, dan dari penelitian didapatkan bahwa peluang anak babi berwarna coklat itu sama dengan 5 faktorial dibagi 1/4 R kuadrat, R 1/4 pangkat R dikalikan 3/4 pangkat 5 min R dibagi R faktorial, saya perbesar dikit, 5 faktorial ya, R faktorial kali 5 min R faktorial, di mana khusus untuk, tadi kan bahwa jumlah anak babinya adalah 5, maka R-nya hanya boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada batasannya. Kalau 6 gimana? Belum ditemukan rumusnya. Gitu. Nanti Anda yang neliti. Jangan teliti anak babi ya, lainlah. Anaknya orang juga boleh. Ya. Kemudian di sisi kanan P adalah aturan fungsinya. Pada sisi kirinya, ya, P menunjukkan variabel dependennya. Jadi ini aturan fungsinya, ini dependent P-nya. Dan seluruh P integer 0 sampai 5. Inklusif ya. Carilah probability bahwa setidak-tidaknya 3 anak babi tersebut akan berwarna coklat. Jadi bisa 2, bisa 1, bisa 3, bisa 5. Jadi kalau PR ini, jadi R-nya diganti dengan angka 3. Nah, ini hasilnya. P3 maka sama dengan 5 faktorial kali 1/4 pangkat 3 dibagi 3/4 dibagi 3 faktorial, 5 faktorial, hasilnya adalah 120 bagi 1/64 dibagi 9/16 bagi 6/12. Saya taruh aja ini di sana biar gampang Anda meluruskannya. Ini saya kecilkan dikit. Nah, silakan sambil dipahami dulu. Jangan dipegang kepalanya, kasihan kepalanya. Bu Saina, lepasin tangannya dari kepala.